nggak siapa itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Tahu. Siapa dia? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang terakhir. Nah, tahu nggak kapan lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Tahu. Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Nah, kenapa coba tahun itu disebut dengan tahun gajah? Tahu nggak? Enggak. Nah, sekarang Umi cerita sedikit ya, kenapa tahun itu disebut dengan tahun gajah. Pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, itu ada seorang raja yang jahat, namanya Raja Abraha. Nah, Raja Abraha ini sangat jahat sekali. Dia sangat membenci kota Mekah, di mana kota Mekah itu adalah kota kelahirannya siapa coba? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Di kota Mekah itu tempat berkumpulnya kaum Quraisy. Sangat ramai sekali kota Mekah itu. Tempat berdagang, tempat semuanya di Mekah, terpusatnya di Mekah. Sehingga Raja Abraha sangat membenci kota Mekah. Kemudian Raja Abraha memerintahkan pasukan bergajahnya untuk menghancurkan Mekah. Tapi Allah Maha Besar. Allah mengirimkan berbondong-bondong burung yang namanya burung Ababil untuk menghancurkan pasukan bergajah. Nah, kisah ini terdapat dalam surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fil. Nah, tahu nggak gimana bunyinya surat Al-Fil? Tahu. Coba gimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Dalam surat Al-Fil kan terdapat kata-kata, ada kalimat yang bunyinya wa arsala alaihim toiron ababil. Nah, Allah mengirimkan berbondong-bondong burung yang namanya burung Ababil untuk menghancurkan pasukan gajah. Nah, kemudian ada lagi kalimat yang berbunyi tarmihim bihijaratin min sijil. Nah, burung-burung itu kemudian melempari pasukan bergajah dengan Batu yang berasal dari tanah liat yang dibakar. Nah, sehingga pasukan bergajahnya menjadi mati semua. Sehingga kota Mekah akhirnya selamat dari pasukan bergajah. Nah, itu kenapa pada saat Nabi Muhammad lahir, tahunnya disebut dengan tahun gajah, ya, karena ada peristiwa yang tadi, ya. Nah, sekarang kita balik lagi pada saat kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Nabi Muhammad SAW berada dalam kandungan ibunya, nah, tahu siapa nama ibunya Nabi Muhammad? Tahu, namanya Aminah. Nah, ayahnya yang bernama Abdullah meninggal dunia. Sehingga pada saat Nabi Muhammad lahir ke dunia, Nabi Muhammad menjadi anak yatim. Nah, kenapa disebut dengan anak yatim coba? Karena ayahnya udah meninggal. Nah, sehingga Nabi Muhammad menjadi anak yatim. Nah, kebiasaan dahulu pada kaum Quraisy, anak yang lahir itu diserahkan dulu kepada wanita di pedesaan untuk disusui. Nah, sama Nabi Muhammad pun diserahkan oleh ibunya Aminah kepada siapa? Bunda Halimah. Bunda Halimah yang berasal dari dusun Bani Sa'ad. Nah, untuk disusui sampai usia berapa
Nabi Muhammad tinggal bersama dengan Ibunda Halimah? 4. Nah, sampai usia 4 tahun. Ketika Nabi Muhammad tinggal bersama keluarga Ibunda Halimah, kehidupan keluarga Ibunda Halimah menjadi lebih baik. Ternak-ternaknya banyak, untanya banyak, menghasilkan apa? Susu. Nah, kambing-kambingnya gimana kambing-kambingnya? Gemuk-gemuk. Wah, gemuk-gemuk kambing-kambingnya ya. Sehingga Ibunda Halimah sangat sayang kepada Nabi Muhammad seperti anaknya sendiri. Nah, setelah itu Nabi Muhammad kembali lagi ke pangkuan ibunya. Siapa coba? Kita ulangi lagi, ibunya Nabi Muhammad siapa? Aminah. Nah, sampai berumur 6 tahun. Karena pada saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibunya yaitu Siti Aminah sakit keras sehingga meninggal dunia. Nah, sehingga Nabi Muhammad menjadi anak Yatim piatu. Nah, kenapa sekarang disebut menjadi anak yatim piatu? Karena ayahnya sama ibunya udah meninggal. Nah, makanya jadi anak yang sudah tidak mempunyai ayah dan ibu disebut dengan anak yatim piatu. Nah, setelah setelah ibunya meninggal dunia, kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh Kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nah, tidak lama kemudian kakeknya pun meninggal dunia sehingga Nabi Muhammad diasuh oleh Pamannya yang bernama Abu Muthalib. Abu Thalib. Abu Thalib. Ketika Nabi Muhammad tinggal bersama pamannya, Nabi Muhammad bekerja sebagai apa coba? Sebagai penggembala kambing. Nah, Nabi Muhammad senang sekali mengembala kambing sambil melihat pemandangan yang indah. Nah, pada saat itu ada seorang rahib datang ke rumah pamannya yang bernama siapa rahibnya coba? Tahu nggak? Rahib Buhairo. Nah, Rahib Buhairo ini bercerita kepada pamannya bahwa Nabi Muhammad kelak akan diutus menjadi nabi yang terakhir. Ya, ciri-ciri kenabian Nabi Muhammad SAW sebenarnya sudah diterangkan pada kitab-kitab sebelumnya, sebelum kitab apa coba? Al-Quran. Nah, ada kitab-kitab yang lain sebelum kitab Al-Quran. Nah, coba Umi pengen tahu, ada tahu nggak kitab yang diturunkan sebelum kitab Al-Quran? Kitab Jabur itu diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud alaihi wasallam. Nah, setelah Jabur ada kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi wasallam. Kemudian ada kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, ada kitab yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Nah, kelak akan diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kelak akan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan akan menjadi pedoman hidup untuk umat Islam. Nah, segitu cerita sedikit tentang Nabi Muhammad. Sekarang ada tahu kan bagaimana Nabi Muhammad lahir? Siapa ibunya, siapa ayahnya, siapa yang menyusui, siapa kakeknya, siapa pamannya. Sekarang tahu kan? Tahu. Nah, seperti itu kira-kira sedikit tentang cerita Nabi Muhammad. Terima kasih Umi ceritanya. Sekarang aku jadi tahu cerita Nabi Muhammad SAW. Nah, sekian dulu ya cerita dari kita. Lain waktu kita bercerita